Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita lanjut lagi ya menelusuri materi sumber Anda, khususnya dari buku Do Bigger Things karya Dan McClure dan Jennifer Weil. Iya, Kita akan fokus nih ke bab 11. Nah, ini bagian yang krusial banget. Bukan lagi soal merencanakan inovasi ekosistem yang gede gitu, tapi gimana cara kita beneran membangunnya. betul. Di dunia nyata ya. Iya, di dunia nyata yang seringnya kan penuh liku-liku, berubah terus, gimana mengubah visi jadi aksi konkret gitu. Tepat sekali. Dan bab 11 ini mulainya pakai analogi yang menurut saya kena banget. Soal cari jalan di kota asing. Oh ya? Gimana tuh? Jadi, bayangkan Anda baru sampai di kota baru, terus tanya arah ke resepsionis hotel. Nah, opsi pertama nih, dia kasih petunjuk super detail. Belok kiri di sini, kanan di sana, nama jalan A, patokan B. Wah, kedengarannya sangat membantu ya. Aman gitu. Kelihatannya gitu. Tapi pas Anda di jalan, ternyata ada konstruksi besar. Jalan utamanya ditutup. Nah loh, Waduh. rencana detail tadi jadi, ya nggak berguna sama sekali. Bingung, tersesat deh. Iya. Sering kejadian tuh. Terus, opsi keduanya gimana? Nah, resepsionis kedua ini pendekatannya beda. Dia mungkin cuma kasih arah umum aja, misalnya, oh jalan aja terus ke selatan. Ikuti jalan utama ini, terus dia nunjuk ke menara TV yang tinggi, kelihatan jelas di kejauhan. Dekat tujuan Anda. Oke. Pokoknya katanya gerak aja terus ke arah menara itu pasti sampai kok. Nah kalau panduannya begini, Anda punya kerangka acuan kan, tapi juga, bebas bergerak. Fleksibel gitu ya? Iya, fleksibel. Ketemu jalan buntu, ya cari rute lain. Ada gang kecil menarik, mau lihat sebentar, silahkan. Asal menara itu tetap jadi, ya katakanlah kompas Anda. Anda bisa adaptasi tanpa hilang arah tujuan akhir. Oke. Ini analogi yang kuat banget ya buat membingkai tantangan utama kita hari ini. Membangun sesuatu yang baru, yang besar, di tengah kerumitan. Antara rencana kaku sama pendekatan adaptif tapi tetap terarah. Persis. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan dasar nih. Kenapa sih membangun inovasi, apalagi yang melibatkan banyak pihak ya, dalam ekosistem gitu, kok susah banget kalau udah berhadapan sama realita lapangan yang dinamis? Ya persis kayak di analogi tadi. Paradigma manajemen proyek yang katakanlah tradisional, itu kan sering banget ngandelin perencanaan di muka yang super detail. Ya biar aman gitu ya. Tujuannya sih baik, ya, biar ada prediktibilitas, rasa aman. Tapi justru di situ masalahnya kalau kita berhadapan sama inovasi ekosistem. Yang kompleks, penuh ketidakpastian, rencana detail ini jadi kaku banget, rapuh. Seolah-olah kita bisa prediksi semua variabel, semua interaksi. Padahal kan ya nggak mungkin lah di dunia nyata yang gerak terus. Jadi, Anda mau bilang kalau usaha dapat kepastian lewat rencana detil, itu malah bisa jadi bumerang gitu. Wah, ini kedengarannya kontraintuitif ya buat banyak manajer atau sponsor proyek. Iya, memang itu paradoksnya. Dalam sistem yang kompleks, mencoba analisis dan rencanain semuanya di awal itu bukan cuma nggak mungkin, tapi bisa bahaya juga. Bahaya gimana tuh? Rencana detail yang kaku itu seringnya cuma kasih ilusi kontrol. Buku ini nyebutnya cerdas banget, boneka teddy bear eksekutif. Hah? Maksudnya? Sesuatu yang kita pegang erat biar nyaman, tapi nggak beneran melindungi dari kenyataan gitu. Rencana ini malah menciptakan resiko. Kenapa? Karena bikin kita nggak siap, nggak lincah pas kejutan itu datang. Dan kejutan itu pasti datang. Oke. Jadi kalau analisis mendalam di awal bukan jawaban buat kelola risiko di tengah ketidakpastian, ini terus pendekatan apa dong yang lebih efektif menurut buku ini? Pendekatan intinya itu sebuah siklus. Dinamis ya. Yaitu bertindak, act, belajar, learn, sama beradaptasi, adapt. Bertindak, belajar, beradaptasi. Oke. Ini bukan sekedar agile yang kadang sprint pendek, tapi arah jangka panjangnya nggak jelas ya. Dan jelas bukan model waterfall yang kaku banget itu. Ini kayak jalan tengahnya gitu. Jalan tengah. Iya, kita gerak maju tapi iteratif. Setiap langkah dipakai buat belajar, buat sesuaikan arah, sambil tetap jaga pandangan ke tujuan besar kita. Ke menara TV tadi lah. Menarik. Mari kita bedah yuk siklus bertindak, belajar, beradaptasi ini. Ini kan inti bab 11 ya. Gimana sih cara kerjanya dalam praktek? Oke, kita mulai dari bertindak, act ya. Ini langkah pertama.
Dan mungkin secara psikologis paling menantang. Karena ini menantang, Karena ini melawan keinginan kita buat siap sepenuhnya dulu baru gerak. Padahal, kenapa bertindak itu penting? Bahkan pas banyak yang belum pasti, karena aksi nyata di lapangan itu cara terbaik dan tercepat buat paham gimana ekosistem Anda sebenarnya bekerja. Bukan cuma di angan-angan kita. jadi aksi itu alat diagnosa utama ya? Betul. Tapi bukannya ini kedengaran berisiko banget buat manajer atau sponsor bertindak tanpa rencana detail yang udah disetujui gitu? Gimana kita yakin mereka kalau ini beneran cara kelola resiko, bukan sekedar coba-coba tanpa arah? Pertanyaan bagus. Nah, disinilah perlu ada pergeseran pola pikir. Dalam konteks ketidakpastian tinggi, risiko terbesar itu seringnya bukan karena bertindak terlalu cepat dengan info terbatas, tapi justru karena nggak bertindak sama sekali. Oh iya. Kita Ada contohnya nggak di buku? ada. Contohnya tim DEN yang ngerjain rencana respons bencana global. Rencana awal mereka di atas kertas sih bagus-bagus aja, tapi baru setelah mereka mulai bertindak, bikin pilot project kecil di lapangan, baru deh mereka dapat pembelajaran penting. Pembelajaran apa tuh? Tentang apa yang beneran dibutuhin, kendala nyatanya apa, asumsi mana yang keliru. Nah, pembelajaran ini bikin mereka bisa adaptasi anggaran dan rencana dengan cerdas. Coba kalau nggak ada aksi awal itu, bisa jadi mereka buang banyak sumber daya buat rencana yang salah arah. Oke, paham. Jadi aksi yang terkelola itu manajemen risiko aktif ya? Tepat. Tapi logikanya saya paham. Tapi di dunia nyata, kan tekanan buat punya rencana detail dari awal tuh gede banget. Gimana tim bisa secara praktis ngelawan dorongan itu? Kuncinya di komunikasi sama pembingkaiannya, framing. Jangan bilang aksi awal ini eksperimen, tapi bilang ini langkah pembelajaran terfokus buat jawab pertanyaan kritis atau uji asumsi yang risikonya tinggi. Nah, ini bawa kita ke langkah kedua, belajar. Belajar. Oke. Ini bukan sekedar bertindak terus berharap dapat pencerahan gitu aja ya, harus sengaja, ada kesengajaan. Belajar secara sengaja. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya, sebelum kita bertindak, kita tentuin dulu, mau belajar apa sih dari tindakan ini? Pertanyaan kunci apa yang mau dijawab? Asumsi mana yang mau diuji? Baru deh kita rancang tindakannya. Tindakannya biasanya bentuknya apa? Seringnya dalam bentuk irisan tipis ya. Langkah kecil yang bisa hasilkan nilai plus pembelajaran. Terus, kita aktif mengukur. Ukur hal-hal yang relevan buat dapat jawaban atau uji asumsi tadi. Pengukurannya nggak cuma soal hasil akhir dong berarti? Nggak melulu soal metrik sukses akhir kayak jumlah pengguna atau pendapatan, tapi juga indikator prosesnya, pembelajarannya, kesehatan ekosistemnya gimana. Kecepatan belajar kayaknya penting juga ya di sini. Penting banget. Makin cepat kita dapat umpan balik dari dunia nyata, makin cepat kita bisa koreksi arah sebelum terlalu banyak sumber daya kebuang. Contohnya, Ambil contoh Irina lagi ya, yang bangun layanan bimbingan belajar itu. Buat uji minat siswa ke konsep barunya, dia nggak perlu nunggu akhir semester lihat data pendaftaran penuh. terus dia gimana? Dia bisa bertindak dulu. Tawarkan ke sedikit siswa aja, lalu belajar cepat. Bisa lewat wawancara mendalam sama beberapa pendaftar pertama. Atau lihat aja tingkat pertanyaan awal yang masuk. Data awal ini, walau belum lengkap, kasih dia indikasi dini yang berharga banget. Buat apa? Buat beradaptasi. Oke. Disumberkan disebut ada 3 jenis pengukuran ya, walau detail tabelnya nggak ada. Kira-kira apa sih intinya kenapa perlu pengukuran yang beragam gitu? Intinya sih, kita butuh kacamata yang beda-beda buat lihat gambaran utuhnya. Nggak bisa satu aja. Contohnya? Ya mungkin kita perlu ukur satu, kemajuan kita terhadap peta jalan irisan tipis. Udah selesai belum langkah yang direncanain, pertanyaannya terjawab nggak? Kedua, keberhasilan awal. Ada indikator dampak nggak? Solusi kita mulai nunjukin hasil belum sekecil apapun. Dan ketiga mungkin kesehatan ekosistemnya. Mitra-mitra gimana? Merasa terlibat? Ada hambatan partisipasi nggak? Nah, lihat 3 aspek ini bikin pemahaman kita lebih kaya buat langkah adaptasi berikutnya. Oke. Jadi kita udah bertindak buat dapat data nyata, udah belajar secara sengaja dari data itu, sekarang kita sampai di beradaptasi, adapt. Nah, adaptasi ini bisa sejauh apa sih? Cuma penyesuaian kecil aja, atau bisa lebih fundamental? Adaptasi itu bisa terjadi di banyak tingkatan. Tingkatan gimana? Ya, di tingkat paling dasar, kita bisa adaptasi implementasi dari irisan tipis yang lagi jalan. Misalnya, Irina sadar cara komunikasinya sama tutor kurang efektif. Ya, dia ubah platformnya atau frekuensi komunikasinya. Ini penyesuaian taktis aja.
Tapi adaptasi bisa jauh lebih gede dari itu. Pembelajaran dari beberapa irisan tipis mungkin nunjukin kalau desain ekosistem masa depan yang kita bayangin itu perlu diubah. Strateginya dirombak. Contohnya? Misalnya, Irina nemuin kalau model tutor pribadi 1-on-1 itu kemahalan buat target pasarnya. Nah, dia mungkin perlu adaptasi strategis. Ubah model bisnisnya, jadi kursus online terekam mungkin yang lebih skalabel, lebih terjangkau. Bahkan bisa sampai mengubah visi awal. Wah, itu kedengarannya drastis banget. Bisa, dan kadang memang perlu. Kalau pembelajarannya fundamental banget, ya visi awal proyeknya bisa jadi perlu ditinjau ulang. Serius? Iya, di buku ada cerita anekdot Ted menyelamatkan hari. Si Ted ini pemimpin inovasi ekosistem buat proyek pendidikan karir gitu. Kompleks. Nah, tim teknologinya nemu masalah besar. Mereka merasa harus mulai ulang dari nol, karena kebutuhan penggunanya berubah signifikan. Terus si Ted gimana? Panik? Justru enggak. Dia paham banget tujuan besarnya, pembelajaran yang udah didapat. Jadi dia bisa adaptasi visi keseluruhan proyeknya. Dia rangkai ulang elemen-elemen yang ada jadi tujuan baru, yang lebih relevan, lebih bisa dicapai. Akhirnya proyeknya selamat dari kehancuran. Ini adaptasi tingkat tinggi nih. Wow. Jadi adaptasi ini bukan cuma reaksi pasif ya terhadap masalah, tapi kapabilitas strategis yang aktif gitu. Tepat sekali. Buku ini nekenin banget adaptasi itu otot, bisa dan harus dilatih. Makin biasa kita sama siklus bertindak, belajar, beradaptasi, makin jago kita ngenalin kapan perlu adaptasi, di tingkat mana dan gimana cara efektifnya. Oke, selain pola pikir adaptif ini, bab 11 juga bahas gimana kita bisa sengaja merancang inovasi kita biar lebih fleksibel dari awal. Ini menarik nih, gimana cara masukin fleksibilitas ke dalam desain. Tadi sempat disinggung soal Irina ya, yang sebaiknya nggak ikat tutor pakai kontrak jangka panjang di awal, biar nggak kena pajak fleksibilitas. Betul. Merencang buat fleksibilitas itu artinya kita proaktif, bikin perubahan di masa depan jadi lebih gampang, lebih cepat, lebih murah. Ada beberapa prinsip desain praktis, sering dianalogikan kayak main Lego. Lego, gimana tuh hubungannya? Pertama, gunakan bagian-bagian modular. Lego itu kan baloknya punya ukuran dan bentuk standar ya. Jadi kita gampang ganti satu bagian, nambah bagian lain, atau susun ulang tanpa merusak semuanya. Dalam inovasi gimana? Ya, bisa berarti rancang komponen layanan, proses bisnis, atau teknologi sebagai modul yang relatif independen, bisa diganti atau ditingkatkan tanpa ganggu sistem keseluruhan. Oh, kayak bisa ganti modul pembayaran di platform tanpa harus bangun ulang sistem pemesanannya gitu ya? Persis. Kedua, bikin koneksi yang mudah. Balik lagi ke Lego, tonjolan sama lubangnya itu kan antar muka standar ya. Bikin balok manapun gampang nyambung. Kalau di dunia nyata, Di dunia digital, ya seringnya pakai API standar, biar sistem software yang beda bisa ngobrol. Kalau non-digital, bisa berupa proses atau kontrak standar, biar mitra baru gampang gabung dan interaksi. Contohnya Irina tadi, kalau dia pakai praktik administrasi yang umum di kampus buat tutornya, kan jadi lebih gampang buat tutor gabung. gimana dengan elemen-elemen yang kita udah tahu nih? Pasti bakal sering berubah. Gampang diubah, kayak tulisan kapur. Terpisah dari struktur yang lebih statis, buku menu cetak. Contoh lain. Ya, data di ponsel kita, kontak, jadwal, preferensi aplikasi. Semua disimpan sebagai data yang gampang diubah, nggak tercetak permanen di hardware-nya. Buat Irina, ya pakai website atau aplikasi buat umumkan jadwal tutor atau kursus baru. Jangan pakai brosur cetak yang cepat basi dan mahal buat update. Oke. Prinsip terakhir terkait ambil keputusan ya. Ya, prinsip keempat. Tunda pilihan-pilihan yang sifatnya mengikat. Committing choices, selama mungkin. Asal nggak menghambat kemajuan penting ya. Keputusan mengikat itu contohnya apa? Belajar beradaptasi, tanpa korbanin momentum, ya seringkali lebih bijak nunggu. Misalnya, keputusan Irina soal negara mana buat basis hukum perusahaannya, mungkin bisa ditunda sampai model bisnisnya lebih kebukti. Oke, ini semua prinsip desain yang konkret banget. Tapi ada satu tantangan besar nih yang sering muncul di lapangan. Proses adaptif ini kan bisa lama ya, penuh ketidakpastian, dan kita nggak punya Gantt chart detail buat ditunjukin ke atasan atau sponsor. Betul. Gimana caranya jaga semangat tim internal? Dan yang nggak kalah penting, jaga kepercayaan sponsor atau pemangku kepentingan eksternal. Nah, ini tantangan manajemen dan komunikasi yang nyata banget. Kunci utamanya adalah geser fokus komunikasi. Dari selesaikan tugas sesuai rencana, jadi bikin kemajuan dalam pembelajaran dan jawab pertanyaan kritis. Gimana caranya?
Disinilah peta jalan irisan tipis jadi alat yang berharga banget. Peta jalan ini kan isinya serangkaian langkah atau irisan ya, dirancang buat uji asumsi paling berisiko dan jawab pertanyaan paling penting secara bertahap. Sedikit ngingetin lagi, irisan tipis itu versi mini dari solusi akhir yang bisa dibangun, diuji, dan kasih pembelajaran cepat. Jadi kita laporannya bukan progres 75% selesai untuk tugas X, tapi lebih kayak, oke, kita udah selesaikan irisan tipis 2. Dari situ kita belajar asumsi Y ternyata salah. Makanya kita adaptasi desain buat irisan tipis 3 jadi begini. Gitu ya. Tepat sekali. Komunikasikan kemajuan itu lewat pembelajaran. Tunjukin gimana tiap siklus bertindak belajar beradaptasi itu udah ngurangin ketidakpastian. Udah jawab pertanyaan strategis. Udah atasi hambatan atau udah validasi bagian penting dari model bisnis atau solusi. Oke. Irina misalnya, bisa lapor rutin ke investornya. Kuartal ini, irisan tipis kami fokus uji minat siswa di pasar Z. Hasilnya menunjukin A, B, C. Ini jawab pertanyaan kunci kami soal X dan arahin kami buat adaptasi fitur Y di irisan berikutnya. Laporan kayak gini yang didukung data nyata dari lapangan itu jauh lebih kredibel dan informatif daripada sekadar janji di atas kertas. Dan penting juga buat rayain kemenangan kecil di sepanjang jalan ya. Biar semangat terus. Mutlak, penting banget. Perjalanan bangun inovasi ekosistem itu kan maraton, bukan sprint. Pasti ada ragu, ada lelah, ada tekanan. Jadi perayaan kecil itu penting ya? Sangat. Rayain keberhasilan selesaikan irisan tipis, jawab pertanyaan sulit, dapat testimoni positif pertama dari pengguna, atau berhasil atasi hambatan teknis atau politis. Semua itu penting banget buat jaga moral tim. Dan nunjukin ke sponsor kalau ada kemajuan nyata. Cerita kemajuan yang kredibel sama perayaan kecil ini ibarat bahan bakarnya lah buat jaga momentum. Oke. Jadi kalau kita simpulkan ya, gagasan utama dari bab 11 ini. Membangun masa depan yang ambisius di tengah kompleksitas, itu intinya bukan soal punya peta yang sempurna dari awal. Bukan kayak petunjuk detail resepsionis pertama tadi. Sama sekali bukan. Intinya adalah punya kompas yang jelas, visi atau tujuan besar kita, si menara TV tadi, dan punya mesin navigasi yang andal, yaitu siklus bertindak, belajar, beradaptasi. Terus? Terus ini soal secara sadar merancang sistem kita biar fleksibel dan tahan banting, pakai prinsip modularitas, koneksi mudah, kelola data dinamis, tunda keputusan mengikat, dan ini soal mengelola perjalanannya dengan fokus ke pembelajaran, komunikasi progres yang transparan, dan jaga momentum lewat kemenangan-kemenangan kecil yang dirayakan. Pesan kuncinya jadi jelas banget ya. Hadapi ketidakpastian dalam inovasi besar itu, pendekatan adaptif ini bukan cuma pilihan, tapi emang cara paling efektif buat kelola resiko dan secara bertahap bentuk masa depan yang kita mau. Dan ada satu lagi nih, kekuatan tersembunyi dari pendekatan ini. Apa tuh? Anda itu pada dasarnya nggak pernah beneran gagal, selama Anda terus belajar dan beradaptasi. Oh ya? Iya. Tiap langkah, bahkan yang hasilnya nggak sesuai harapan, itu sumber pembelajaran berharga. Yang bikin Anda bisa sesuaikan arah, coba pendekatan baru, atau bahkan sempurnakan visi Anda. Dengan pola pikir ini, Anda terus maju. Terus membentuk ulang masa depan, sampai ekosistem yang Anda bangun itu nemu jalannya, menuju sukses dan berkelanjutan. Ini ngingetin sama kutipan Thomas Edison yang ada di buku. Pas sesuatu tampak gak mungkin, justru disitulah saatnya jadi tertarik, bukan putus asa. Ketidakpastian itu bukan tembok, tapi ruang buat berkreasi. Wah, perspektif yang benar-benar ngubah cara pandang soal gagal dan maju ya. Nah, untuk Anda yang lagi denger ini mungkin momen yang pas buat refleksi sedikit. Gimana siklus bertindak, belajar, beradaptasi ini bisa Anda terapkan? Mungkin dalam skala kecil dulu. Di proyek kompleks atau tujuan besar yang lagi Anda hadapi sekarang? Iya. Apa ya, satu langkah kecil aja yang bisa Anda ambil sekarang buat mulai bertindak dan belajar soal ketidakpastian terbesar yang lagi Anda hadapi. Dan mungkin satu pemikiran terakhir ya buat dibawa pulang, nyambung dari diskusi kita tadi, kita udah lihat kan betapa vitalnya kapabilitas adaptif ini, kemampuan bertindak, belajar, adaptasi, buat mewujudkan inovasi ekosistem yang kompleks. Iya, penting banget. Nah, ini munculin pertanyaan yang lebih luas lagi nih. Kalau adaptasi itu krusial banget buat bangun masa depan, apa dong implikasinya buat cara kerja organisasi kita secara keseluruhan? Gimana kita bisa secara sistematis numbuhin otot adaptasi ini?
Otot adaptasi maksudnya? tim inovasi khusus aja, tapi jadi bagian integral dari budaya dan proses kerja kita sehari-hari, supaya kita secara kolektif gitu lebih siap buat navigasi dan bentuk masa depan yang nggak henti berubah ini. Wah, pertanyaan besar yang relevan banget ya untuk kita semua renungkan. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita tentang bagaimana membangun masa depan, bergerak dari rencana ke aksi nyata, berdasarkan bab 11, Do Bigger Things. Semoga percakapan ini memberi Anda wawasan dan inspirasi baru ya untuk tantangan Anda sendiri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.